Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi dalam pelajaran berikutnya, yaitu untuk pelajaran perubahan benda padat dan juga benda cair. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini, di akhir pelajaran ini kalian akan mampu untuk pahami perubahan benda padat dan juga cair, dan juga jelaskan interkonversi dari keadaan materi. Ketika satu keadaan materi ini berubah ke keadaan materi lain dan kemudian kembali ke keadaan mereka, perubahan ini dikenal sebagai interkonversi dari keadaan materi, seperti dari padat ke cair, cair ke gas, atau dari cair ke padat, gas ke cair. Itu disebut interkonversi dari keadaan materi. Interkonversi materi ini juga dapat terjadi dengan pengubahan suhu, menambah atau mengurangi tekanan, dan juga mengubah suhu dan juga tekanan. Misalnya, saat kalian memegang es batu di tangan kalian, es batu itu akan meleleh karena panas atau perubahan suhu dari tangan kalian. Kita akan mempelajari padat ke cair. Suatu zat dapat berubah dari keadaan padat menjadi cair. Dan mari kita gunakan es batu sebagai contohnya ya. Ketika panas diterapkan pada es batu, ini partikel-partikel padat ini mulai mengendur dengan sendirinya. Dan pada suhu tertentu, susunan molekul es batu yang teratur akan terurai. Dan pada titik ini, molekul dalam es batu akan bergetar lebih cepat. Gaya interaksi antar molekul menjadi lebih lemah. Dan es batu mulai mencair, dan perubahan ini disebut pencairan. Padat menjadi cair. Dan suhu konstan di mana suatu zat berubah dari bentuk padat menjadi cair, ini dikenal sebagai titik leleh. Titik lebur ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan gaya antar molekul. Titik lebur penting untuk mengukur kemurnian zat. Anak-anak, suatu zat dengan gaya antar molekul yang tinggi ini akan memiliki titik yang lebih tinggi juga. Ini karena lebih banyak energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul tersebut. Contohnya adalah mentega. Saat mentega itu padat ya, dipanaskan, ini menteganya akan menjadi leleh. Ini menunjukkan perubahan fase mentega dari padat menjadi cair. Panas tersebut akan membantu mengatasi gaya antar molekul antara partikel mentega. Setelah meleleh, partikel ini cenderung bergerak bebas. Anak-anak, lihatlah grafik berikut ini. Di sini ada suhu dan juga waktu, ada titik didih dan juga titik lebur, dan juga ada 3 materi tadi ya, ada padat, cair, dan gas, dan ada juga suhu konstan. Grafik ini menunjukkan perubahan keadaan dari padat menjadi cair pada suhu konstan. Nah, apakah es lebih cepat mencair di air atau di udara? Jawabannya adalah es akan lebih cepat mencair di air ini dibandingkan dengan udara. Karena air mengandung lebih banyak panas daripada udara, sehingga memicu es ini mencair lebih cepat. Kali ini kita akan pelajari cair ke padat ya. Kalian memasukkan segelas air ke dalam freezer selama beberapa menit. Molekul air mulai bergerak lebih lambat dan lebih dekat satu sama lain. Ini kekuatan interaksi menjadi lebih kuat. Dan molekul akan mulai mengatur dirinya sendiri secara teratur. Seperti ilustrasi berikut ini, lihat antar molekulnya menjadi padat ya. Ketika suhu mulai konstan, molekul air mulai membeku dan juga berubah menjadi padat. Perubahan ini disebut pembekuan. Suhu konstan di mana air atau yang cair ini berubah menjadi padat disebut titik beku. Sebagian besar zat memiliki titik leleh dan juga titik beku yang sama. Tetapi beberapa zat ini memiliki titik beku yang berbeda. Nah, ini dia faktor yang mempengaruhi titik lebur dan juga titik beku. Yang pertama adalah gaya antar molekul. Ketika gaya antar molekul lebih lemah, titik leleh dan titik didih ini menjadi lebih rendah. Ketika gaya antar molekul lebih kuat, titik leleh dan titik didih akan lebih tinggi. Berikutnya yang kedua, pengaturan molekul. Jika susunan molekulnya teratur, zat tersebut akan memiliki titik leleh yang lebih tinggi. Berikutnya, ukuran molekul.
Zat dengan molekul kecil akan lebih cepat meleleh pada suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan zat dengan molekul yang lebih besar. Nah anak-anak, itu dia pelajaran kita kali ini. Sekarang kerjakanlah latihan dalam buku aktivitasmu. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Ayo tetap semangat untuk belajar.